Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan bih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. نواصل درسنا في الفقه الإسلامي إن شاء الله. اليوم سنبحث عن الوضوء بعد أن بحثنا في الماضي عن استحباب السواك. الآن إن شاء الله فصل فروض الوضوء. عن الوضوء افتحنا صفحة 15. طيب نبدأ بالبسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Di sini ya, ada di halaman 15 kalau sama dengan PDF-nya. Kalau tidak sama bisa dicari tentang furud al-wudu. Furudul wudu sittatu asya. Kita baca dulu. Furudul wudu sittatu asya. Fardun, wajib wudu ya, itu ada 6. Yang pertama an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Niat yang pertama. Yang kemudian kedua adalah ghaslul wajhi, mencuci wajah, wa ghaslul yadain ila al-mirfaqaini. Yang ketiga adalah ghaslul yadain, mencuci kedua tangan, ila al-mirfaqaini, sampai mirfaq, kedua siku-siku ya. Wa mashu ba'dir ra'si, kemudian membasuh ba'd, sebagian apa? Sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, kemudian mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wat tartibu ada ma dzakarna. Kemudian yang terakhir di sini adalah wat tartibu ada ma dzakarna ya. Tertib ya. Harus tertib. Ada ma dzakarna. Yang dimaksud di sini adalah tertib sesuai dengan urutannya. Yang pertama tadi niat, mencuci wajah, mencuci kedua tangan, itu harus tertib, urut. Tidak boleh didahulukan kaki dari tangan misalnya, dan lain sebagainya. Di sini ada footnote yang pertama, ya, rakam 2. Al-asl fi masyru'iyatil wudu wa bayan furudihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Asal ya, dasar daripada masyru'iyahnya wudu itu adalah suratul Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6 ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kalian hendak mengerjakan salat maka faghsilu wujuhakum, hendaknya kalian mencuci ya wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, kemudian kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai pada siku-siku, kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepala, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang terakhir di sini adalah kedua kaki ilal ka'bayn, sampai kedua mata kaki ya. Kemudian di sini al-marafiq jam'u mirfaq. Di sini ada keterangannya. Al-marafiq huna. Al-marafiq al-ka'baini jam'u mirfaq. Marafiq jamak dari mirfaq ya, siku-siku. Wa huwa mujtama'us sa'id ma'al adad, yaitu di mana ya mirfaq itu artinya adalah mujtama'us sa'id ma'al adad ya, pertemuan antara sa'id wal adad. Sa'id itu adalah lengan bagian bawah, ma'al adad, al-adad itu lengan bagian atas. Jadi ya persendian gitu ya. Persendian di mana di sini bertemunya antara lengan atas dan lengan bawah ya. Adapun ka'baini, al-ka'baini yaitu musanna ka'bun. Ka'baini itu bentuk musanna daripada ka'bun ya.
Wa humal 'azamani nati'ani ya minal janibain, yaitu ka'bun itu sendiri yaitu mata kaki, artinya mata kaki, huma ya al-'azamani, dua azam. Azmun itu tulang ya, dua tulang yang nati'ani. Nati itu adalah yang nonjol, muncul gitu ya. Mata kaki, kalau kita perhatikan mata kaki kan nonjol keluar ya. Minal janibain. Ya, dari dua sisi itu ada ya. Dua sisi ada namanya mata kaki yang tulang yang menonjol ya. Inda mafsalis saq ma'al qadam ya, mafsal persendian. Ya, persendian antara di situ pertemunya antara sak betis dengan al-qadam ya, telapak kaki. Ya, seperti mirfak tadi ya. Kalau mirfak pada tangan, kalau ka'bun itu adalah pada kaki. Ya, persendian juga. Wa ila fil mawdu'aini bima'na ma'a. Nah, ila di sini maksud daripada ila ya. Ila ini diambil dari ayat ini ya. Ilal mirfaqaini ya, wa ilal ka'baini. Nah, ila pada ayat di atas itu maksudnya adalah ma'a. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ma'a. Ma'a itu artinya adalah ya dakhala fi, masuk ke dalamnya. Maksudnya begini. Allah memerintahkan kita untuk mencuci ya. Mencuci tangan kita ilal mirfaqaini sampai pada kedua siku. Nah, sampai di sini bukan berarti hanya sampai ya, bukan berarti belum mirfaknya ini nggak masuk, tetapi di sini adalah ma'a. Artinya ya apa? Faghsilu aydiyakum ma'al mirfaqaini yaitu mencuci kedua tangan dengan apa? Bersamaan yang masuk di dalamnya itu adalah siku-siku. Maksudnya siku-siku itu harus terbasahi dengan air ya. Begitu juga apa? Al-ka'baini, dua mata kaki ya. Ilal ka'baini ya, ma'al ka'baini, bersama dua mata kaki ya. Maksudnya kedua siku-siku, kedua mata kaki itu hukumnya harus dibasahi ya, harus dibasahi dan minimal sekali adalah harus sampai situ gitu. Dalilnya apa? Ya di sini. Wa dalla ala dzalik ma rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu fa asbagha al-wudu' thumma ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fi fil 'adadi thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'adadi thumma masaha ra'sahu thumma ghassala رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. Jadi Abu Hurairah di sini beliau berwudu ya. Beliau berwudu. Kalau dilihat dari hadisnya tadi ya, di sini paling bawah bahwasanya Abu Hurairah annahu tawadda'a. Abu Hurairah sendiri di sini yang berwudu. Ya, dengan mencontohkan begitu ya. Faghasala wajhahu, dia membasuh, mencuci ya wajahnya. Fa asbaghal wudu, kemudian mencuci asbagha ya. Kalau hadis yang lain kan Rasulullah menyebutkan fa asbigil wudu ya. Artinya mencuci dengan sempurna, menyeluruh, bahkan dilebihkan gitu ya. Kalau wajah ini yang nampak maka dilebihkan ya, mungkin bisa sampai sedikit membasahi kepala ya. Kalau dagu ya dagu paling bagian bawah ya, seperti itu ya, artinya betul-betul mencangkup seluruh bagian yang harus dicuci. Kemudian Abu Hurairah tadi mencuci kedua yang pertama adalah mencuci tangannya bagian tangan kanan ya, tangan kanan hatta asyra'a ya, hatta asyra'a fi mada hatta asyra'a fi al-adadi ya. Asyra itu dakhala fi artinya ya. Artinya adalah sampai, tetapi sampainya ini sesuatu yang di ujung tadi ya itu masuk ke dalam. Maksudnya di sini Rasulullah di sini Abu Hurairah mencontohkan wudunya Rasulullah. Beliau Abu Hurairah tadi mencuci tangan kanannya sampai apa? Sampai al-adad. Al-adad itu adalah lengan bagian atas. Artinya mirfak tadi tercuci ya. Siku-sikunya tercuci kena air, dan bahkan beliau tadi asyra'a, memasukkan, menyampaikan air tadi, mencucinya
ya melebihkan gitu ya, air tadi melebihkan sampai al-adud, sampai pada lengan bagian atas. Tsumma yadahu yusra hatta asyra'a fil adud. Begitu juga pada tangan kirinya ya. Beliau mencuci sampai al-adud, sampai pada lengan atas. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian Abu Hurairah membasuh kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna hatta asyra'a fis saq. Kemudian Abu Hurairah mencuci kaki kanannya sampai ya pada ini namanya betis ya, sampai pada betis. Jadi ka'bunnya, mata kakinya ini masuk. Begitu juga maka selari jilahul yusra, kaki kirinya ya, hatta asyra'a, memasukkan sak, artinya mencuci sampai pada sak, betis ya, sakun itu betis, bisa ditulis ya maknanya di buku masing-masing. Tsumma qala hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Kemudian setelah Abu Hurairah tadi selesai dari wudunya, beliau bilang, "Hakan, beginilah ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda." Aku melihat Rasulullah berwudu. Jadi ini adalah hadis di mana Abu Hurairah mencontohkan wudu kepada siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menyebutkan inilah ya, beginilah gitu. Aku melihat Rasulullah berwudu. Asyra'a di sini maknanya adalah asyra'a fil wudu ya. Asyra'a fil adad, asyra'a fis sah, maknaha adkhala al-ghusl fihima ya, seperti yang saya terangkan tadi ya, memasukkan atau mencuci sampai pada batas tersebut ya. Biru'usikum ya, ini keterangan biru'usikum. Maksudnya di sini adalah keterangan dari ayat tadi ya sebelumnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu. Nah, wamsahu biru'usikum, maksud daripada biru'usikum di sini ay yujzi minha. Bukan yujzi, ini adalah bijuz'in ya, bijuz'in minha. Sebagian ya, dengan mencuci bagian, membasuh bagian daripada kepala. Artinya kepala ini tidak menyeluruh, tidak semuanya ya. Tapi adalah juz', bagian saja, sebagian. Iya, makasih. Dalla ala dzalika ma rawahu Muslim wa ghairuhu 'an al-Mughirah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa masaha bi nasyatihi 'ala al-imamah. Nah, di sini hadisnya adalah bahwasanya yang menunjukkan yang dimaksud daripada sebagian itu adalah bahwasanya Rasulullah SAW pernah berwudu kemudian beliau membasuh binasiyatihi ya. Nasiyah ini adalah muqaddimatur ras. Jadi muqaddimatur ras itu adalah rambut yang berada di bagian depan atau jambul gitu ya. Wa 'alal imamah, dan beliau juga membasuh imamah. Imamah itu udeng ya yang ada di kepala. Artinya Rasulullah tidak membasuh seluruh kepala dari depan sampai belakang, tetapi sebagian saja. Wan nasiyah muqaddamur ra'si. Nah, di sini. Nasiyah kalau dalam surah Al-Alaq itu kan suratul Alaq ya. Wa nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyah itu adalah muqaddamur ra'si. Muqaddam, bagian depan dari kepala. Wah ya juz'un minhu. Nah, nasiyah ini adalah bagian dari kepala gitu. Wal iktifa'u bil mas' 'alaiha dalilun 'ala anna mas'al juz'i huwal mafrud wa yahsul bi ayyi juz'in kana. Jadi maksudnya membasuh sebagian dari kepala itu mafrud, wajib hukumnya. Dan sebagian ini tidak ditentukan, bagian depan saja, mau bagian depan, mau bagian samping, bagian atas atau bagian yang lain, atau mungkin membasuh sebagian besar kepala itu juga boleh. Yahsul ya, yahsul itu maksudnya itu sudah mewakili gitu ya, yang sudah mewakili daripada hukum wamsahu biru'usikum tadi ya, jadi sebagian daripada kepala. Wadalla ala fardiyatin niyati awwalihi, kemudian dimasuk pada niat ya. Niatnya di sini adalah hadis yang masyhur yaitu innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan siapa? Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat ay la yu'taddu biha syar'an illa idza nawaita. Jadi wudu itu
tidak dihitung secara syar'i, ya. Secara syar'i tidak dihukumi sah jika tidak ada niat. Jadi wudu itu harus berniat. Berniat apa? Mengangkat hadas, ya. Berwudu itu adalah minimal sekali adalah mengangkat hadas. Dengan niat tersebut maka wudu tadi akan dihukumi sah dan boleh mengerjakan sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Wadalla ala fardiyati tartib. Kemudian di sini yang dimaksud dengan tartib harus urut, ya. Harus urut itu adalah hadis-hadis yang adalah fi'lun nabi, ya. Di sini disebutkan fi'lun nabi. Adalah cara berwudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi'lun Nabi, ya, yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ats-tsabit bil ahadits shahihah. Jadi hadis-hadis yang tentang wudu, salah satunya juga adalah hadis di mana Abu Hurairah tadi mencontohkan wudu, itu bahwasanya Rasulullah itu selalu tertib, ya, selalu tertib, karena ayatnya juga sendiri itu tertib, ya. Allah menyebutkan pertama adalah urut muka, ya, wajah, tangan, kemudian kaki, dan seterusnya. Artinya harus tertib begitu. Wa qala fil majmu' wahtajal ashabu min as-sunnati bil ahadits shahihah al-mustafidah min jama'ati min as-sahabah fi sifat wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum wasafu murattaban. Jadi di sini disebutkan ada banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kulluhum wasafuhu murattaban, dan mereka semuanya itu menyebutkan wasafuhu, mensifati wudunya Nabi itu dengan murattab, ya. Murattab itu ya urut begitu. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudu itu didahulukan mencuci kaki dulu baru mencuci wajah. Tidak ada, ya, semuanya urut, ya. Maka kasratihim wa kasratul mawadin allati rawahu fiha wa kasrat ikhtilafihim fi sifatihi fi marrataini wa thalath ghairi dzalik wa lam yathbut fihi ma khilafi anwa'ihi sifatan ghairu murattabah. Artinya ada sebagian yang ada sedikit perbedaan, misalnya dalam hal berkumur misalnya, ya. Dalam mazhab yang lain menyebutkan misalnya kumur itu merupakan satu yang wajib, ya. Mazhab yang lain menyebutkan kumur itu adalah satu hal yang sunnah. Akan tetapi, ya, ma'tilafihi, walaupun perbedaan itu yang sedikit, tetapi semuanya mereka sepakat bahwasanya wudu itu harus tertib, gitu, ya, harus urut, ya. Ada yang menyebutkan membasuh kepala itu harus sampai ke belakang. Ada yang menyebutkan membasuh kepala itu hanya sebagian saja, itu sudah mewakili. Namun demikian, meskipun dengan perbedaan-perbedaan itu, tetapi semuanya pendapatnya sependapat, ya. Sependapat bahwasanya wudu itu harus tertib, tidak boleh tidak boleh yang akhir mencuci kaki dulu baru mencuci tangan, itu tidak boleh, atau mencuci tangan dulu baru mencuci wajah misalnya, maka itu tidak boleh. Ini adalah keterangan-keterangan yang menyebutkan tentang tertibnya wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini tentang fard, ya, atau rukun, ya, bisa disebutkan rukun wudu itu ada 6, ya, berdasarkan ayat tadi, ya, suratul Maidah. Ayatnya nanti bisa dihafalkan, ya, ayat ini, dan insyaallah saya yakin antum sudah menghafalnya, ya, ayat yang ada di sini. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan diskusi di grup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.